Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil fitratan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 2 pekan yang lalu masih dibahas tentang pasal komitmen belajar, ukuran belajar. Di pekan yang lalu pengarang menjelaskan bahwa untuk mendapatkan ilmu itu dan usaha, berdagang, mencari nafkah itu bisa dikumpulkan, bisa berbarengan. Artinya jangan sampai kesibukan kita mencari nafkah menjauhkan kita, meninggalkan kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Karena ulama-ulama dulu sudah menyampaikan, sudah memberikan contoh bahwa mereka semuanya tetap usaha, berdagang. Kemudian berdagang, kemudian juga jadi ahli ilmu. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau belajar, kalau berdagang, usaha, tapi tidak meninggalkan mengulang-ulang pelajaran. Jadi jangan malas untuk mencari nafkah. Ini juga termasuk nih pelajaran, jangan malas mencari nafkah. Kenapa? Karena mencari nafkah itu wajib untuk menafkahi keluarganya. Menuntut ilmu wajib juga untuk membekali dirinya. Jadi satu sisi wajib kita menuntut ilmu, satu sisi juga kita wajib mencari nafkah. Dan itu jangan menghindari kita untuk meninggalkan menuntut ilmu. Hikmah yang lainnya adalah pentingnya kita ini sebagai orang yang punya keimanan, jadi punya kekuatan akidah kuat, syariatnya kuat, finansialnya juga kudu kuat. Jangan sampai kita jadi lemah. Kalau akidahnya kuat, fisiknya kuat, tapi ekonominya nggak kuat, nah ini bahaya. Kadal fakru ayakuna kufran. Terkadang kemiskinan itu, kelemahan ekonomi itu bisa menyebabkan kekafiran. Jadi nggak ada alasan ya mencari nafkah itu menghindarkan kita untuk belajar. Karena kita dikasih badan yang sehat, walaysa li sahihil badan wal aqli, sahihil badan wal aqli udrun fi tarkil ta'allum wa tafaqquh. Ya karena ada alasan nih, sehat badan kita, akal kita dikasih, itu jadi alasan untuk meninggalkan ilmu. Kita udah kasih sebut. Wa man kana lahu malun katsirun, maka barang siapa yang punya harta yang banyak, barang siapa yang punya atau diberikan anugerah harta yang banyak, ya, fa ni'mal malu sholihu lirrajuli sholih. Walam ya'nau dzalika min at-tafaqquh, maka lalu malakat dirfani malu lirrajuli sholih. Jadi enggak ada alasan. Ya, maka yang siapa yang diberikan harta yang banyak, maka dia punya keutamaan, punya potensi untuk banyak beramal. Karena amaliyah dengan badan semua mampu. Amaliyah dengan hati, qalbun semua mampu, semua bisa. Tapi amaliyah dengan harta nggak semuanya bisa, nggak semuanya mau. Bisa, ada yang bisa tapi nggak mau. Ada yang nggak mau karena memang nggak bisa, memang nggak. Jadi begitulah kemuliaan. Makanya penduduk Madinah itu, orang miskin Madinah itu pernah komplain sama Nabi, ya Nabi, berikan kami amalan yang bisa sejajar dengan orang-orang kaya yang soleh, yang baik. Dengan hartanya mereka bisa bantu fisabilillah dan dikasih amal sama Nabi. Ini amalin habis sholat fardu, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya amalin. Begitu jalannya seminggu beberapa hari kemudian balik lagi, ya Nabi, ya Rasul, kasih saya amalan lagi biar saya bisa imbang sama orang-orang yang punya harta yang berlebih dan mereka dengan hartanya bisa berbakti, beramal dengan amalan yang kami tidak bisa. Nah, kata Rasul, ya begitulah kemuliaan orang-orang yang soleh, yang diberikan harta yang berlebih dan hartanya digunakan untuk fisabilillah. Luar biasa, punya keutamaan khusus.
Wa ni'mal malu sholihu lirajuli sholihi. Maka sebaik-baiknya harta yang baik, maka sebaik-baiknya harta yang baik adalah bagi laki-laki yang soleh. Jadi harta yang baik itu kepada orang yang baik juga mestinya. Kenapa? Karena dengan harta itu bisa yasta'inu bihi ala tahsil ilmi. Jadi dengan harta yang baik itu dia bisa menyebabkan menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu. Sudah harta. Kenapa kok pengarang mengatakan dengan harta yang berlebih atau dengan finansial bisa mendapatkan ilmu lebih atau bisa cepat dapat ilmunya? Bagaimana alasannya? Nah ini dikatakan li alimin, kepada orang yang alim. Orang alim, ada seorang alim ditanya, bima adrakal ilma, dengan sebab apa engkau wahai orang yang alim mendapatkan ilmu? Jadi ada seorang alim ditanya, dengan apa sebabnya engkau mendapatkan ilmu? Beliau jawab, qala, orang alim ini menjawab, bi amin goniyin, dengan sebab bapak saya yang kaya. Begitu jawabannya. Dengan sebab apa engkau dapat ilmu sehingga jadi orang alim? Dengan sebab bapak saya yang kaya, ya, yang burju, yang kalau bahasa sekarang itu kaya, tajir, orang tajir. Bapak saya yang tajir. Li'annahu, karena bapak saya yang kaya itu, yang tajir itu, yang punya harta berlebih, harta yang cukup, karena yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Karena bapak saya yang tajir itu bisa beramal, berbuat baik kepada orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kemuliaan. Jadi bapak saya itu tajir, tapi dengan hartanya yang berlebih, beliau memuliakan guru-guru, memuliakan ulama-ulama, memuliakan para ahli-ahli ilmu, orang-orang yang soleh. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi, karena hal tersebut, kebaikan orang tua saya dengan hartanya memuliakan orang-orang yang ahli ilmu, itu menjadi sebab bertambahnya ilmu. Li'annahu syukrun ala nikmatil aqli wal ilmi. Kenapa kok memuliakan orang-orang yang ahli ilmu dengan harta itu menjadi salah satu sebab menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu? Anaknya belajarnya gampang, ngapalnya cepat, nulisnya rajin, kerjaannya bagus, sekolahnya rajin, nggak pernah bolos. Ini kadang-kadang udah hartanya nggak punya, ya jangan bilang miskin. Hartanya kurang, orang nggak punya, sekolahnya malas. Ada itu. Udah nggak punya, tapi sekolahnya malas, sekolahnya di negeri gratis lagi, ngasih nggak mau juga. Jadi sebab mendapatkan ilmu, karena dengan itu hal tersebut memuliakan ahli ilmu dengan hartanya. Syukrun ala nikmatil akli, itu sebagai bentuk syukurnya untuk nikmat telah diberikan akal, wal ilmi, dan telah diberikan ilmu. Jadi kita ini yang sekolah di SD, SMP, SMA, di pengajian, dimanapun aja, yang anak-anak kita yang lagi belajar, jadi kita memuliakan guru-gurunya, itu termasuk memuliakan guru, memuliakan ulama, memuliakan ahli ilmu. Ya, di alim-alim itu kalau secara umum orang yang punya ilmu, itu sebagai bentuk syukurnya. Dikasih apa? Dikasih akal. Anak kita dikasih akal, kemudian bisa belajar. Begitu belajar bisa baca, bisa ngerti A, B, C, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Bersyukur orang tuanya memuliakan orang yang sudah mengajarkan
memuliakan akal anak kita, dimuliakan. Kemudian dikasih ilmu juga, akalnya diisi ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Jadi harta itu menjadi wasilah Allah tambahkan ilmunya, gampang apanya, gampang belajarnya. Kenapa? Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah telah dikasih nikmat akal dan ilmu. Wa innahu sababu ziyarati. Nah, hal tersebut menjadi sebab bertambahnya. Kila dikatakan, ditanya qala, ya, qala Abu Hanifah, berkata siapa Imam Abu Hanifah, innama adrakul ilma bilhamdillahi ta'ala wa syukri. Sungguhnya aku ini hanyalah mendapatkan ilmu itu dengan sebab bilhamdillah, bersyukur hanya kepada Allah, wa syukri, dan berterima kasih. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Jadi berterima kasih karena Allah sudah memberikan saya kenikmatan akal dan ilmu. Fakullama fahimtu, maka tatkala saya sudah memahami bahwa ilmu Allah berikan kepada saya dengan sebab bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, waqaftu ala fikhin wa hikmatin, maka saya bisa mendapatkan pemahaman bagus, kemudian mendapatkan hikmah dalam bentuk ilmu. Fakultu alhamdulillah, maka ketika saya mendapatkan pemahaman dalam ilmu, kemudian mendapatkan hikmah, maka saya mengucapkan alhamdulillah ta'ala, saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Fasdada ini, maka bertambahlah ilmuku. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ketika kita mendapatkan pemahaman yang baru atau tahu sesuatu, ilmu kita bertambah, maka kita ucapkan alhamdulillah. Karena dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai bersyukur kepada Allah, maka bertambahlah ilmu kita. Wahakada yang bagi talibil ilmi ayyashtagila bisyukri bil lisani wal jinan wal arkan wal mal. Maka sebab itu bagi orang yang menuntut ilmu, berarti anak-anak kita yang belajar, kemudian juga orang-orang tuanya, ayyashtagila bisyukri, sibuk untuk bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Disyukuri yang pertama di lisan, dengan lisannya. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan adapun dengan nikmat-nikmat Allah maka bicarakanlah, sampaikanlah. Oh, alhamdulillah Pak Guru, terima kasih. Anak saya sudah diajari, bisa ngerti, dapat ranking 40 dari 41. Dapat, alhamdulillah. Jadi kalau bisa jangan terima kasih aja, kasih bagi rapiin Ustaz. Bagi dapat ya. Ini kadang-kadang terima kasihnya doang, nggak ada tempelannya. Ada begitu ada. Ya terima kasih Pak. Gurunya udah ngomong banyak ya. Ya anak ibu bagaimana? Anak saya gimana Pak? Begini Bu, begini Bu. Oh iya Pak, emang rumah susah Pak. Ini. Udah diajarin begini ya, makanya Bu, ini nggak jadi kurang aja. Oh dia terima kasih Pak ya. Udah ngomong banyak minta nasihat, terima kasih doang. Alhamdulillah. Untuk gurunya sabar, saudara. Oh, nggak boleh tuh, nanti gratifikasi. Oh iya, gratifikasi dan nggak boleh tetap. Tergara-gara 20.000 ya Pak dia. Tadi lapor. Bersyukur, sibuk dengan bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Dengan lisan. Alhamdulillah, jangan lupa. Ya, dengan lisan. Jadi alhamdulillah itu ucapan yang ringan tapi bermakna luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya lisan itu asalnya dari hati. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita yakin bahwa hati kita meyakini bahwa semua yang Allah berikan kepada kita, ya sehat, kenikmatan apapun, itu semuanya dari Allah. Maka hatinya ngomong, lisannya bicara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal jinan, dengan anggota badan. Ya. Sibuknya dengan anggota badan. Bagaimana caranya? Jadi kasih badan yang sehat buat taat.
yang anak-anak pelajar, yang santri dikasih badan yang sehat, akal yang sehat, rajin hafal, rajin belajar, rajin ngulang, jangan main mabar mulu gitu. Ini anak saya, bukan anak saya mangga itu ya. Makanya kan liburan sekolah ini, liburan Ramadan kan lagi disurvei ini Pak. Ya, jadi sekolah-sekolah itu guru-guru dikasih survei lagi, sudah ngisi bagaimana tentang rencana pemerintah libur Ramadan. Udah ini isunya kan, wacananya kan udah banyak. Wah, libur sebulan, mantep tuh, jangan itu. Ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro ya memang bagus, jadi buat ibadah. Sayangnya anak sekarang dikasih liburan panjang, ngapain? Mabar nantinya, main bareng, ngumpul bareng, main HP, main game, ya itu yang ditakutkan. Kalau zaman dulu mah mungkin gak ada main HP saja, paling mainnya ludo, monopoli. Kalau sekarang libur panjang, coba deh. Kalau nggak mabar mulut, ini kalau mabar cuma main doang Pak, mulutnya kagak kuat. Ngomong ini, ngomong itu, coba. Kalau didiemin aja gitu, masya Allah, naudzubillah. Ngomongnya ya Allah asal. Wal jinan dengan anggota badan, wal arkan dengan perbuatan-perbuatan. Jadi bersyukurnya itu dengan lisan, dengan anggota badan dan perbuatan. Wal mal. Nah, jadi syukurnya itu bukan hanya dengan anggota badan, dengan lisan dan perbuatan, tapi juga dengan harta. Hartanya digunakan untuk kebaikan. Wa yarul fahma wal ilma wa taufiqa minallahi ta'ala, dan meyakini bahwa pemahaman yang Allah berikan kepada kita semuanya, ilmu yang kita dapatkan, taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya kita yakini minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlubal hidayata minallahi ta'ala, dan hendaknya pelajar itu, santri itu, atau kita nih yang sedang belajar itu memohon hidayah minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, bidu'ai, dengan doa. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikan kami hidayah. Rabbi firli warhamni warzuqni wajhurni warfa'ni warzuqni wahdini, ya Allah berikanlah saya hidayah. Allahumma hdina siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk yang lurus, petunjuk seperti petunjuknya apa? Para nabi, para syuhada, orang yang siddiq, orang yang soleh. Hidayah. Nah, bisa begitu? Ya karena yang namanya iman itu naik turun. Makanya kata Rasul, yusjurul dulu mu'minan wa yumsi kafiran. Terkadang itu nanti kata Rasul, ada orang-orang yang pagi hari beriman, wa yumsi kafiran, sorenya bisa kafir. Sebaliknya juga au yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan, sorenya kafir bisa jadi paginya beriman. Dan makanya kita perlu terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, bimbingan, agar jangan sampai hati kita berbolak-balik. Meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan doa, wa tadarru'i, dengan doanya dengan yang penuh dengan harapan. Fa inna Allah hadin man istahdahu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pemberi hidayah bagi siapa saja yang meminta hidayah. Fahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal sunnati wal jamaah, maka orang yang ahli kebenaran adalah mereka yang cinta kepada sunnah wal jamaah, dan juga dengan jamaah. Sunnah wal jamaah, sunnah wal jamaah. Al-qaulu shadiq, perkataan orang yang benar. Jadi orang yang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar dia tetap menjadi orang yang ahli kebenaran. Ya. Bagaimana caranya memohon hidayah agar kita istiqomah? Yang menjalankan yang sunnah-sunnah, ajaran-ajaran para ulama-ulama. Itu insya Allah hati kita itu akan dibimbing. Talabul haqqa min Allah Ta'ala. Jadi mereka yang ahli sunnah wal jamaah, yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Rasul, istiqomah dengan ajaran agamanya, mereka lah yang mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Biroda al-haqqul hadi al-mubin al-azim, yaitu kebenaran yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk, wal-mubin yang nyata, awasin yang menjaga. Fahadahumullah ta'ala wa asrafahum 'anil dhalal. Maka ketika kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita iringi dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, ajaran-ajaran agamanya, maka kita termasuk orang-orang yang mencari kebenaran. Kemudian kita mengikuti kebenaran-kebenaran itu, istiqomah di jalan kebenaran itu, maka Allah akan memberikan hidayah yang nyata dan menjaga kita semuanya. Jadi selama kita istiqomah, maka kita akan diberikan hidayah untuk dijaga. Wa ahlud dhalalati a'jabu bi ra'yihim. Sedangkan ahli dolalah itu ahli yang kesesatan, orang yang tersesat itu adalah mereka yang mengagungkan ra'yun, akalnya, pendapatnya, wa aqlin, dan akal mereka. Tolabul haqqo minal makhluqi al-ajiz. Nah, kalau yang mendewakan, kalau bahasa mereka, mendewakan yang memprioritaskan hidayah itu dengan memuliakan akalnya mulu, lewat ide-idenya, pendapatnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mencari kebenaran lewat makhluk manusia. Sedangkan manusia itu, makhluk itu terbatas, lemah, bahwa aklu. Dengan apa? Dengan akal. Jadi mereka mencari kebenaran itu dengan akalnya, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anal aqla la yudriku jami'al asya. Kenapa? Orang yang mendewakan akal itu dia termasuk yang tersesat, karena akal itu nggak bisa menjangkau semua hal, terbatas akal kita itu. Fahujibu, jadi mereka terhalang, wa ajazu, dan mereka lemah, wa dhulu, dan mereka tersesat, wa adhulu, bahkan mereka bisa menyesatkan. Jadi kalau ngomong agama, ya enggak melihat pendapat ulama, yang lihat Quran, yang lihat hadis, yang lihat pendapat ulama. Pokoknya yang penting menurut saya begini. Nah, kalau menurut saya begini udah berarti pendapat akalnya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini bahaya. Ya. Bahkan bukan hanya tersesat kalau orang yang mengikuti akalnya, pendapatnya, tapi yang dikritik itu adalah mereka bisa menyesatkan. Makanya kalau bicara agama, kita kembali dengan Al-Quran, kembali dengan Sunnah. Kalau nggak ngerti, masih ragu-ragu, tanya dengan ahlinya. Saya pernah ditelepon sama kepala sekolah Lampua itu ada saya punya kenalan kepala sekolah, Ustaz, saya mau nanya, di grup saya itu ada seorang itu juga kemsek juga, dia kalau menjelaskan tentang jihad gitu, Ustaz, jihad dengan harta gitu kan. Pokoknya itu dengan bla 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 bla. Jadi kalau saya ceritain tulisannya di grup itu, padahal kalau tidak kita memahami berjihad dengan harta itu, fisabilillah, ya bangun pesantren, untuk masjid, yatim piatu, majlis taklim, kan gitu saja. Tapi ini dikaitkannya dengan negara Islam. Tapi dia postingannya di medsos. Aduh, Pak, kalau begitu makanya dia agak bingung, dia nanya masalahnya. Oh, ini yang disebut dengan radikal, Pak. Jadi orang-orang radikal itu biasanya begitu. Kadang-kadang kalau orang yang radikal itu bahwa fisabilillah itu, jihad fisabilillah itu dengan harta itu adalah bagaimana caranya ini harta, dapetin harta untuk kebaikan, tapi untuk berperang, memerangi negara. Dan bahasanya tauhid gitu kan. Jadi negara ini dibilang tauhid, bahaya, ini radikal, gimana dia? Nah, jadi saya juga sempat terpengaruh, Pak Ustaz. Iya Bapak bagus, tanya sama yang tahu. Jadi jangan sampai terpengaruh. Ini yang disebut dengan cuci otak. Ya. Bahaya. Masih ada jadi. Jadi akal itu terbatas. Kalau basuri penglihatan, la yusiru jamil asya. Seperti penglihatan nggak bisa melihat jauh ya. Jangan jauh berapa kilometer. Dari sini aja ketutup pintu nggak kelihatan. Apa di balik situ, apakah ada ibu atau siapa kan nggak tahu. Tertutup. Abu
begitu. Wa'ajazu wadul. Yang bahaya adalah mereka pasal tapi juga bisa besar. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya, maka ia pasti memahami Tuhannya. Ya, jadi harus memahami dirinya bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya, tanpa bimbingan Allah kita nggak bisa apa-apa. Amalia kita ini adalah anugerah Allah. Kita ini hanya dititipkan raga saja, ruh. Ya. Dan ruh itu ruh itu lahiriahnya, aslinya itu adalah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ruh kita ini aslinya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau berbuat maksiat, berarti kita nggak bisa jaga ini. Kita nggak bisa sombong karena kita ahli ibadah. Kita nggak bisa sombong karena ahli ibadah. Kenapa? Karena ruhnya ini milik Allah. Allah cabut ruh kita nggak bisa apa-apa. Makanya kita sebanyak bersyukur kepada Allah. Kita bisa ibadah karena Allah, bisa ngaji Allah yang gerakin, bisa sedekah Allah yang gerakin, kita bisa bekerja Allah yang gerakin. Jadi harus paham bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Semuanya adalah Allah yang menggerakkan. Nah, kalau kita paham begitu, faqad arafa rabbah, maka ia telah memahami rohnya. Ketika memahami rohnya, ya semua ini cuma titipan. Kasih sehat, ya, bukan buat lalai, tapi buat taat. Karena sehat titipan dari Allah. Nanti sehat bakalan ditanya, buat apa aja? Dikasih umur panjang, nambah umur, pergantian tahun, dikasih buat taat kepada Allah. Jangan disia-siakan. Kemudian dikasih harta dan sebagainya. Faiza arafa, maka ketika sudah memahami rohnya, ajaza nafsuhu, maka nafsunya akan melemah. Jadi nggak bisa dianutin nafsunya. Oh, yaudahlah, emangnya semuanya dari Allah, kita buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak gampang tergoda. Ajaza nafsahu arafa qudratullahi ta'ala, memahami kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi bal yatawakkalu 'ala Allah. Jadi ketika memahami semuanya adalah Allah yang kasih, dia tidak menggantungkan kepada pendapatnya, kepada akalnya. Dan dia sebaliknya menggantungkan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatlubu minhul haqqa, dan mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang-orang yang ingin berbuat dari hal-hal yang terkecil saja, orang yang beriman yang meyakini bahwa kita ini bukan siapa-siapa, Allah yang menggerakkan, kita ingin hidup kita pengen berkah, pengen mudah, jalan kebaikan, maka setiap langkah kita selalu untuk Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sehingga apa? Biar semuanya serba kebaikan. Jadi nggak sampai biar nggak nafsunya aja, nggak mau menggantungkan kepada akalnya. Bahkan kalau punya pilihan hal yang kecil, umpamanya saya mau beli rumah, ini rumah bagus apa enggak, utang apa enggak nih, bingung. Kalau kata saya memang bagusnya begini, tapi kata saya, kalau kata saya kata nafsu, kata saya kata nafsu, kata akal itu masih terbentuk dengan nafsu. Bagaimana caranya? Istikharah, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya punya begini, punya hajat begini, bagus apa enggak? Kalau bagus tunjukkan, kalau enggak bagus tunjukkan. Dan kalau memang enggak bagus, kasih yang terbaik buat saya. Begitu kan istikharah. Itu artinya apa? Kita mengajarkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada hal-hal yang kecil. Inilah Bapak Ibu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, barang siapa wa ma yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa yahdi ila shiratal mustaqim. Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal, menyerahkan semua usaha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupkan hidupnya dan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Ini saya bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini kita dengarkan bermanfaat buat kita, buat putra putri kita yang sedang belajar. Lalu kita doakan mudah-mudahan putra putri kita yang belajar Allah berikan kemudahan, ilmunya bermanfaat buat keluarganya, bermanfaat buat masyarakat.
buat kita, mudah-mudahan orang tuanya selalu diberikan kemudahan rezekinya. Syukur-syukur bisa memuliakan guru-guru kita, sehingga kemuliaan yang kita berikan berupa harta memudahkan belajar putra-putri kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sallallahu Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'alhum riyadil jinan wa la taj'alhum hufratan hufrin niran. Allahumma ij'al jamana jaman marhuma wa tafarraqana mimman tafarraqa maghfura. Al-manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.